Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali rasanya bisa kembali duduk di sini untuk berdiskusi tentang ilmu, berbagi tentang ilmu yang mana sekarang ini hawanya sedang gloomy. Jadi mungkin banyak dari kita yang mager, kemudian malas, baik itu untuk berjamaah, untuk kajian, cekenaan ngopi di rumah sambil santai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga langkah kaki kita untuk menuntut ilmu di tempat yang insya Allah berkah ini tercatat menjadi amalan yang baik dan timbangan yang berat, yang insya Allah akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita keimanan, kemudian juga kesempatan, sehingga halangan-halangan yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu dapat kita lewati. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan dirinya, keluarganya untuk kita umatnya, sehingga kita bisa bertauhid dengan benar, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, sebelum kita sampai atau membahas ke kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, jadi kita sudah sampai di fasal Al-Ihsan lil Muta'allim. Kita sudah baca fasal yang pertama, kemudian kita akan lanjutkan insya Allah di fasal yang kedua dan fasal yang selanjutnya. Ada hal yang belakangan ini mungkin pernah kita dengar dan kita baca yang lumayan mengganjal di hati anak pribadi. Dan hal itu merupakan statement-statement dari tokoh atau orang yang ditokohkan di Indonesia. Dan hal ini mungkin membuat kita bingung ketika kita mendengarkannya. Misal, ada orang yang mengatakan agama Islam itu belum sempurna. Kemudian ada yang meragukan kalam la ilaha illallah di akhir hayat seorang hamba dapat memasukkannya ke surga. Nah, ini adalah statement atau perkataan yang malah membuat kita bingung. Kok berkata agama Islam itu belum sempurna? Mau dibawa kemana ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum? Telah aku sempurnakan. Fi'il madi ini telah artinya. Siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah aku sempurnakan agama kalian. Kemudian kalimat la ilaha illallah secara lafaz itu tidak diartikan kalam yang menentukan orang masuk surga, ketika itu adalah perkataan terakhirnya sebelum dia meninggal. Jadi ditakwil kalam la ilaha illallah itu adalah untuk persatuan seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah malah mendukung persatuan, mau apa agamanya, mau dia ateis, mau dia PKI, yang penting berjalan bersama. Itu yang disebut dengan la ilaha illallah. Konsekuensi dari menganggap bahwasanya ada perkataan yang harus dimaknai dengan perbuatan itu menafikan banyak sekali hadis. Jadi kalau boleh kita membahas sedikit. Ada hadis yang berkata saqilatani khafifatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Dia itu ringan diucapkan tapi berat ditimbakan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu jelas ganjaran ada setelah mati.
Kemudian man qala subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah huttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang berkata subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Nah, ini ganjarannya setelah mati. Dan banyak hadis-hadis Rasul yang akan dinafikan. Tentu semua perkataan ini harus dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ngomong subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kemudian la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar bicara. Akan tetapi kita bicara, konsekuensinya apa? Amal. Jadi bicara tersebut diiringi dengan amal perbuatan yang baik. Tapi itu adalah hal yang ganjarannya akan kita terima setelah mati. Dan kita ucapkan sebelum mati. Jadi itu. Misal bilang perkara agama Islam ini belum sempurna. Itu bertolak belakang dengan ta'rif atau definisi iman yang selama ini kita pegang teguh dan kita yakini. Yang namanya iman kan percaya. Ya percaya agama Islam itu sempurna dan dia harus kita anut. Nah, ketika ada yang berkata Islam itu belum sempurna, nah keras jadinya. Jadi ada keraguan yang muncul. Kok iman disandingkan dengan ragu? Nah, kalau misalkan masih ragu Islam itu belum sempurna, kalau gitu masuk Kristen aja misal. Masuk di luar Islam saja. Gitu orang awam berpikirnya. Jadi tidak mungkin berbarengan ada keraguan dengan keyakinan. Nah, itu crash namanya. Maka dari itu ketika kita mendengarkan hal yang membuat kita malah menjadi bingung, terlalu banyak filosofi dan filsafat, mungkin itu bisa dikaji dan dicari menurut ulama-ulama yang punya otoritas untuk menjelaskannya. Baik, mungkin itu pembuka dari hal yang selama ini menjadi keresahan saya. Ini baru bisa berbicara dan bertatap wajah bersama jamaah. Kita lanjut ke fase yang kedua dari al-ihsan lil muta'allim. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang al-ihsan lil muta'allim di fase yang pertama. Jadi wa yanbaghi lahu an yarfiqa liman yaqra'u alaihi, baiknya seorang ustaz atau seorang guru itu hendaklah berbuat lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Jadi itu sudah difirmankan sabdakan oleh Rasul, innan nasalakum tabaun, sungguhnya ada manusia yang mengikuti kalian. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid-din. Sungguhnya banyak orang yang datang dari penjuru dunia untuk belajar ilmu agama kepada kamu. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Nah, apabila datang kepada kalian maka bersaling nasihatlah dengan nasihat yang baik. Jadi itu fase yang pertama. Kemudian lanjut ke fase yang kedua. Di sini qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin wa yanbaghi an yabdzula lahumun nasihah. Jadi hendaklah bagi pengajar itu untuk mengeluarkan nasihat bagi orang yang diajarkannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Qulna, para sahabat berkata, kami berkata, liman ya Rasulullah? Para sahabat berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina ammatihim. Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi pemimpin-pemimpin umat muslim wa ammatihim, dan orang secara keseluruhan, termasuk orang awam dan orang yang bukan pemimpin. Kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di sini, wa minan nasihati lillahi ta'ala, yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li kitabihi, dan kitabnya adalah ikramu qari'ihi wa talibihi. Berbuat baik atau memuliakan orang yang mengajarkannya ilmu dan orang yang belajar kepadanya ilmu.
wa irsyaduhu ila maslahatihi, kemudian membimbing ia untuk kemaslahatannya. Jadi sudah ma'ruf nih di kalangan kita yang namanya orang mengajar ilmu, dia haruslah membimbing orang yang diajarkan untuk kemaslahatannya. Artinya untuk kemaslahatan orang yang kita ajari. Tidak asal-asalan, tidak untuk menerima hal yang pengajar inginkan saja. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau yang kita ajarkan itu masuk ke hati, pikiran dan perbuatan orang yang kita ajarkan, harus kita tatbik ke diri kita sendiri. Jangan kita keluar-keluar kepada murid, ente harus beradab kepada guru. Mana adab ente? Perkataan ente harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan berbicara kasar dan yang lainnya. Akan tetapi kita santai kepada diri kita sendiri. Nah, ini tidak masuk ke kalam Imam Nawawi wa irsyaduhu ila maslahatihi. Jadi sebelum kita membimbing orang untuk kemaslahatan orang yang kita bimbing, bimbinglah diri kita untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Dan itu yu'athir, berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang akan diterima oleh santri atau murid kita. Kemudian warifqu bihi, dan berbuat lembut kepadanya, wa musa'adatihi ala talabihi bima amkan, kemudian membantunya untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Wa ta'lifi qalbi talib, kemudian menyatukan hati-hati para murid atau orang yang belajar dengan kita. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin, hendaklah ia itu, samhan itu artinya kayak lembut dan tidak keras. Samhan. Misalkan kalau minta izin ya silakan. Jangan kalau misalkan murid, "Afwan Ustadz, izin sakit perut." Enggak boleh ente izin. Adab ente kemana? Misalkan gitu. Tidak samah. Jadi keras kemudian tegas. Tidak berpola hal yang lembut. Kemudian mutalattifan bihi, sama artinya itu juga tidak keras. Wa muhridan lahu alat ta'allum, selalu, ini muhrison kayaknya, bukan muhridan. Jadi muhrison lahu alat ta'allum, selalu membuat ia itu semangat untuk menuntut ilmu. Jadi sebenarnya yang paling penting di sini itu wa ta'lifi qalbi talib. Jadi gimana caranya orang-orang yang belajar dengan kita itu bersatu hatinya, berdiri di atas kalimat la ilaha illallah, menegakkan tauhid dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Jadi memang problem kita umat muslim ya, kalau misalkan kita ngelihat di skup kita aja, kok sulit sekali diajak bersatu. Itu dulu. Jadi yang pertama. Jadi misalkan tasamuh kepada hal yang berbeda dengan kita. Kemudian ta'awun kepada hal-hal kebaikan. Mungkin itu dimulai dari lingkaran terkecil di kehidupan kita. Janganlah dulu mikirin untuk persatuan umat Islam Bali, untuk persatuan umat Islam Indonesia. Yang kecil aja dulu. Hati dari murid kita ini udah dipersatukan apa belum? Udah satu irama atau belum? Kita sudah mentatbik atau mempraktekkan ilmu agama kita atau belum? Jadi itu wa ta'lifi qalbi talib. Kemudian beliau berkata, wa yambagi an yadhkura fadilata dzalika liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadah fi raghbatihi. Jadi hendaklah ia menyebutkan fadilah-fadilah tersebut untuk menjadi sebab semangatnya murid kita untuk menuntut ilmu dan kecintaannya terhadap ilmu. Wa yazhaduhu fid dunya, kemudian membuat ia bersikap zuhud di dunia. Wa yusarrifuhu 'anir rukuni ilaiha wal ightirar biha, kemudian membuat dia itu untuk tidak berfokus kepada dunia dan untuk agar tidak tertipu kepadanya. Jadi itu ya. Jadi yang tertanam di diri murid kita atau orang yang kita ajarkan itu bagaimana caranya
agar setiap hal yang ia lakukan itu berlandaskan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan. Nah, dengan itu insya Allah bukan hanya diri kita, akan tetapi murid-murid kita pun akan terjauh dari gerlap-gerlip dunia. Kemudian wa yadhkuru lahu fadilatal ishtighal bil Qur'an. Hendaklah juga seorang guru itu menyebutkan fadilatal ishtighal bil Qur'an, keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Qur'an, wasairil ulum asy-syar'iyyah, dan semua ilmu-ilmu agama. Jadi itu menjadi tujuan yang utama. Wa huwa thariqul arifin, dan itu adalah thariqul arifin, jalan orang-orang yang pandai. Wa ibadillahis salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa anna dzalika rutbatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sesungguhnya hal itu adalah derajat para nabi. Salawat serta salam kepada mereka. Teringat perkataan Imam Ghazali di kitab Ayyuhal Walad, mungkin ada yang pernah baca. Beliau berkata, al-ilmu bila amalin jununun. Jadi kalau ada ilmu tidak dikerjakan, itu jununun. Junun apa artinya junun? Kebodohan. Jadi bahasa kasarnya gila lah. Jadi kalau ilmu itu tidak diamalkan, gila. Bukan hal yang membawa manfaat. Kemudian wal amalu bila ilmin la yakun. Kemudian amal tanpa ada landasan ilmu itu akan menjadi sia-sia atau bahkan membawa kita kepada kesesatan. Siapa yang disebutkan beramal tapi tidak berilmu dalam Al-Qur'an? Di surat yang sudah sering 17 kali kita baca, minimal sehari 17 kali kita baca, itu disebutin di sana tuh. Orang yang beramal tapi tidak berilmu. Kemudian ada orang yang berilmu tapi ingkar. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'an, ghairil maghdubi alaihim. Jadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahud membunuh para nabi, mengetahui ilmu tapi tidak dikerjakan. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat. Siapa? Orang yang mengerjakan sesuatu tanpa adanya ilmu. Berbahaya sekali ini Bapak-bapak sekalian. Jadi ilmu itu ukurannya apa? Ilmu ukurannya adalah agama. Agama yang benar di muka bumi adalah Islam. Jadi ukuran kebaikan dan keburukan adalah agama. Kebaikan dan keburukan tidak ada yang relatif sesuai dengan akal manusia. Kalau misal kebaikan atau keburukan itu relatif, tidak akan ada batasnya. Ya, aman ya Bapak-bapak ya. Jadi ini nih, kalau misal kita ngomong nih, agama ada misal orang yang sekuler atau orang yang sudah jauh dari agama, liberal dan sebagainya, berkata, konsep agama yang berdasarkan dalil itu sudah lapuk dimakan zaman. Ngerigatin ya. Sudah lapuk dimakan zaman. Kita harus mengkondisikan ayat dan hadis sesuai dengan adat dan akal kita di zaman ini. Semuanya nih, mulai dari fikihnya, mulai dari tafsirnya, mulai dari akidahnya. Mulai dari fikih, harus ada rekonstruksi syariat yang menjadikan kita sesuai dengan zaman. Tolak ukurnya apa? Akal dia. Akal dia siapa yang membimbing? Nafsu dia. Aurat wanita itu apa sih? Sepakat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat bahwasanya tubuh wanita adalah aurat. Di mazhab Hanafi, wajah dan telapak tangan. 3 mazhab mewajibkan bercadar. Tapi ada orang yang menganggap itu hanya takwil. Aurat wanita harus disesuaikan dengan zaman dan tempat. Ya, zaman dan tempat nih Pak ya. Kira-kira akal manusia berpikir
Aurat wanita ketika di pantai itu apa? Nah, berarti ketika di pantai dia boleh pakai pakaian sesuai dengan adat di sana. Nggak dosa dia. Ini kan relatif akal kan? Kemudian lagi, kalau misalkan kita berpacu kepada Al-Quran, yang namanya berhubungan suami istri haruslah dengan ikatan yang sah, yang sesuai dengan tuntunan agama. Oh, kayaknya ini sudah lapuk, bisa ditakwil. Yang penting tidak dengan kekerasan. Kalau sama-sama suka silahkan. Akal lagi main. Jadi ini mau dibawa kemana nih agama nih? Kalau misalkan kebaikan, kemudian keburukan, itu sifatnya relatif dan dibimbing oleh akal saja, tidak akan ada habisnya. Dan manusia akan kembali ke asalnya. Sudah tahu kan manusia itu awal diciptakan cuma pakai apa? Mau dia kembali ke sana? Dia yang ngomong, manusia itu awalnya dari monyet. Cuma pakai pakaian yang tertutup di sana saja. Sekarang mau kembali lagi dia seperti itu, dimakan sama omongannya sendiri. Makanya keputusan tentang batasan kebaikan dan keburukan haruslah absolut. Keabsolutan tersebut harus terpacu kepada keputusan agama. Nah, ini adalah salah satu irsyad, salah satu penjelasan yang harus kita berikan dan kita tanamkan sebagai konsep keimanan. Baik itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan sekalian keluarga kita. Karena hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari dan sampai kita mati. Kemudian di sini disebutkan wayam bagi an yushfiqa 'ala talib. Jadi berkali-kali disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi seorang pengajar itu haruslah lembut kepada santrinya. Waya'tani bimasalihihi. Kemudian hendaklah ya'tani itu artinya selalu berpikir, kemudian menjadikan hal yang dia pikirkan itu bimasalihihi, untuk kemaslahatan santrinya. Ka'tinaihi bimasalihi waladihi. Seperti ia memperhatikan maslahat-maslahat yang ada pada anaknya sendiri. Jadi itu ya. Jadi jangan dibedakan antara anak kita dan santri yang lain. Nah, kalau sekarang kan mungkin banyak sekali kita lihat, kalau anaknya lanjut, kalau keluarganya gas, kalau orang lain persulit. Siapa itu? Bukan dari kita. Jangan dikasih. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi sebaliknya, ketika ada anak kita yang diperlakukan sama oleh gurunya dengan santri-santri yang lain, kita jangan terlalu rengas. Jadi rengas itu galak-galak, enggak benar. Jadi misalkan ini namanya guru ya, ketika melihat anak bandel itu pasti ada rasa marahnya. Kemudian membentak, misalkan sedikit memarahi, agar anak bandel tersebut bisa duduk rapi, kemudian mendengarkan dan mendapatkan ilmu. Tapi kita sebagai orang tua tahu ketika anaknya dibentak sedikit langsung datang ke sekolah, ditunjuk-tunjuk gurunya. Apa yang Anda lakukan kepada anak saya? Anda tidak tahu, keluarga saya tentara semuanya. Keluarga saya polisi semuanya. Ya Allah, ini bapak belum pernah mati aja. Kalau udah pernah mati, ya Allah, nyembah-nyembah sama guru agama. Artinya sangat berterima kasih gitu. Cuma anaknya dipentil sedikit biar duduk aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya buat petisi untuk Anda agar dikeluarkan di sini. Boy. Ngomong ke seluruh wali santri agar dia dikeluarkan. Padahal kalau misal kita lihat kemaslahatan yang diberikan oleh guru tersebut untuk anaknya, jauh lebih banyak dari hal yang kecil sekali yang dilakukan. Memang di sini insya Allah pasti disebutkan tentang sabar nih Imam Nawawi. Lihat aja nanti. Misalkan di sini wa masalihi nafsihi. Jadi ka'tinaihi bi masalihi waladihi wa masalihi nafsihi. Jadi seperti dia memikirkan tentang maslahat anaknya sendiri dan maslahat dirinya sendiri. Wa yujriyal muta'allim majra waladihi fi syafqah alaihi. Jadi hendaklah ia juga berbuat baik. Seorang guru itu harus berbuat baik kepada santri sebagaimana dia berbuat baik kepada anaknya sendiri. Wasabri ala jafaihi wa su'i adabihi. Nah, kan nyampe nih.
Kemudian bersifat sabar ketika anak santri itu bandel, wasu'i adabihi, dan ketika adabnya itu buruk. Nah, di situ udah peran kita sebagai guru yang membuat santri itu gimana caranya beradab. Nah, kan di sini diperintahkan untuk sabar sama Imam Nawawi. Kenapa kok Imam Nawawi memerintahkan seorang guru itu sabar? Berarti di realita Imam Nawawi melihat kalau ada guru yang tidak sabar. Makanya diperintahkan untuk sabar, tenang. Jangan rengas lah, jangan terlalu emosi dan yang lainnya. Wa yu'adziruhu fi qillati adabihi, kemudian beruzur. Kemudian beruzur itu artinya memberikan uzur. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Memaklumi. Kemudian memaklumi kalau ada yang adabnya itu qillah. Ya, kalau orang Arab ngomongnya golil adab lah. Jadi kalau misalkan ada yang golil adab itu sabar, jangan langsung main pukul gitu. Maklumi saja fi ba'dil ahyan, di waktu-waktu tertentu. Fa innal insana mu'arridun lin naqais, sesungguhnya manusia itu ya memang wajar ada kekurangan-kekurangan. La siyama in kana saghiras sin, apalagi kalau masih kecil. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu itu berkata, sahibuhu fis sab'in. Jadi kalau bukan sahibuhu. Jadi ajak dia bermain, la'ibhu fi sab'in. Jadi ajak anak kita itu bermain ketika umurnya sampai 7 tahun. Jadi itu tuh masih caranya itu masih bermain. Diajak bermain, belajarnya sambil bermain gitu. Enggak keras. Kemudian adibhu fisaniyah, kemudian di adib itu artinya ditegasin di 7 tahun yang kedua. Jadi sampai umurnya 14 tahun itu ditegasin. Makanya kan disuruh sholat umur 7 tahun. Dipukul umur 10 tahun. Nah 10 tahun ini kan dia 7 tahun kedua kan. Nah makanya Imam Ali ngomong tegaskan ia di 7 tahun yang kedua. Kemudian di 7 tahun yang ketiga Imam Ali berkata sahibhu, jadilah temannya. Jadi 7 tahun yang ketiga itu sampai umur 21. Nah, makanya psikologi anak kalau misal sudah besar, dia itu lebih cenderung diajak diskusi. Dia itu lebih kena hatinya kalau diajak diskusi. Inti gimana, sekolah gimana. Kalau misalkan ada kesalahan, jangan langsung diduduin, terus dikaplak-kaplakin, terus dicebur-ceburin ke kamar mandi, dikunciin, jangan. Itu tuh bakal membuat hati dia membatu, membangun karakter dia, dan memiliki visi untuk melanjutkan takdim tersebut. Jadi kalau misal dia dikerasin di umur segitu, dia bakal mikir, gimana caranya nanti saya punya anak bakal begini. Gitu, dan terus dah akhirnya. Makanya ketika memang umurnya itu udah di 7 tahun yang ketiga, kita itu ajak diskusi anak-anak kita. Kalau misal ada kesalahan, diskusikan. Kenapa kok kamu berbuat seperti ini? Harusnya tidak boleh seperti ini, gitu. Jadi diskusi menggiring hati dia. Misalkan tetap dia terjerumus, nah kita itu sudah memaksimalkan apa yang dilakukan oleh syariat. Dan syariat pasti sejalan dengan fitrah manusia. Jadi itu yang dilakukan oleh Imam Ali. Wa yambagi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Hendaklah ia juga menyukai untuknya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Yaitu salah satu sifat seorang mukmin yang baik. Wa an yakraha lahu ma yakraha li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Dan hendaklah ia juga benci untuk dirinya, benci untuk muridnya, apa yang ia benci untuk dirinya sendiri dari hal-hal yang sifatnya buruk, gitu. Wa qad sabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah diriwayatkan di dua sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai untuk saudaranya
ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi bahasa ulamanya itu berbuatlah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin diperbuat seperti itu. Jadi kalau misalkan gimana kita tuh ingin ditreat sama orang, begitu kita harus mentreat orang. Jadi gitu ya. Jangan egois. Jadi ketika kita itu melihat orang kok sembarangan, kita itu kasar dan yang lainnya, nah kita dikasarin, marah-marah. Itu mencerminkan keimanan yang belum sempurna. Nah, sebagaimana sabda Rasul yang telah kita bacakan tadi. Kemudian wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya law istata'tu an la yaqa'adz dzubabu ala wajhihi la fa'altu wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Masyaallah. Jadi memang sebaik-baik manusia menurutku adalah orang yang duduk bersamaku kemudian ia yatakhattan nasa hatta yajlisa ilayya, berpikir dan peduli kepada manusia yang lain sampai dia itu bermajelis bersama. Ketika dia bermajelis bersamaku, law istata'tu an la yaqa'adz dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Kalau misal saya bisa membuat dzubab itu artinya ini nih. Kalau yang nempel-nempel di lalat. Jadi kalau misalkan saya bisa membuat lalat itu tidak ada di wajahnya, maka aku akan melakukannya. Wa fi riwayatin inna dzubaba la yaqa'u alaihi fayu'dhini. Sesungguhnya kalau misal ada lalat yang berhinggap di wajahnya, maka lalat tersebut juga menggangguku. Gitu ya. Jadi itu kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Disampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa ketika ada lalat di wajah orang muslim yang ia cintai, maka wajahnya itu ikut terganggu. Nah itu dah. Jadi itu yang namanya cinta, bapak-bapak ya. Jadi kalau misalkan sudah mencintai seseorang, kok melihat dia susah, kita susah juga. Gitu. Melihat dia senang, rasanya hati ini senang juga. Bukan dibalik ya, bapak-bapak. Nah kalau dibalik ya itu hasad namanya. Ngelihat dia susah, ya Allah, alhamdulillah. Kemudian melihat dia senang, bisa dapat uang dari mana? Lagi balik. Itu enggak sampai seperti itu. Kalau misal melambangkan tentang cinta itu, saya selalu ingat dengan Majnun Laila. Jadi pernah dengar Majnun Laila, bapak? Jadi namanya itu Qais bin Mulawwah nama aslinya. Jadi masuk ke hati sekali kalau misalkan dengar syairnya Qais untuk Laila tuh. Jadi para penyair itu ngomong lambang dari syair tentang cinta adalah syair Qais katanya. Jadi salah satu syair yang membuat saya itu tertegun sampai tak hafalin syairnya. Jadi Qais itu saking cintanya kepada Laila sampai rumah tempat tinggalnya itu disyairin. Jadi suatu hari, nah ini kan entah ini benar atau tidak, tapi kita ambil maknanya aja ya. Jadi saking cintanya Qais kepada Laila sampai jadi kayak orang gak waras. Suatu saat Laila itu pindah ke kota lain, tinggal dah rumahnya yang kosong. Melihat rumah tersebut, Qais bersyair, amurru ala diyari diyari Laila wa uqabbilu zal jidari ya zal jidar. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbi liman sakana diyari. Jadi beliau berkata, amurru ala diyari diyari Laila. Setiap kali aku lewat di rumah Laila, wa uqabbilu zal jidari ya zal jidar. Saya menciumi tembok-temboknya. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan cinta kepada tembok dan rumahnya yang memenuhi hatiku. Walakin hubbi liman sakanad diyari. Akan tetapi cintaku bagi orang yang memiliki rumah itu. Sampai gitu cintanya Qais kepada Laila. Masya Allah. Nah tentu ketika kita mencintai makhluk, jangan sampai kita melampaui cinta kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini hanya gambaran saja bagaimana seseorang bisa mencintai orang lain sebegitunya. Dan hendaklah kita juga mencintai umat muslim atau orang muslim sesama kita yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, mirip-mirip seperti itu. Ketika ia sakit, kita juga ikut sakit. Ketika ia susah, kita juga merasa susah. Gimana caranya biar kita bantu dia, gitu ya. Ketika dia senang, jangan diganggu-ganggu dan jangan dihasadi, gitu ya. Jadi kalau hasad dengan mata itu disebutkan dalam Al-Quran, emang pekerjaan orang kafir hasad itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman itu lewat, kemudian dia itu terlihat bahagia dan senang, orang kafir itu sinis. Jadi bahasa Al-Quran itu yataghamazun. Yataghamazun itu artinya kayak gini, Pak. Itu enggak ada bahasa Indonesianya. Tak praktekin aja ya, lihat Pak. Yataghamazun itu artinya gini. Nah, yataghamazun itu namanya. Jadi matanya tuh isinya hasad aja. Nah, hendaklah seorang muslim kepada muslim yang lain tidak seperti itu. Jadi itu adalah malah perbuatan orang kafir kepada orang muslim. Nah, kita sesama muslim harus saling mengasihi dan menyayangi. Jangan asal main semprak sama main usir. Tolong disaungkan lagi goloknya. Jangan karena berbeda sedikit buyar semua. Nah, gitu ya. Jadi seorang muslim itu konsep bermuamalahnya seperti itu. Kemudian wa an Abi Ayyub Tiyani rahimahullahu qala yang bagi lil alim, hendaklah bagi seorang yang berilmu an yada'at turab ala ra'sihi, untuk meletakkan turab ala ra'sihi, pasir di wajahnya, tawadu'an lillahi azza wa jalla, untuk lambang ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini maksudnya adalah untuk selalu bersujud dan merendah hati. Jadi gimana caranya biar kita itu tidak sembarangan, kemudian wajah kita itu terlihat garang. Garang itu ada tempatnya. Jadi garang itu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Nah, sudah disebutin oleh Rasul, sifat seorang muslim itu adalah keras dan tegas kepada orang kafir. Dengar ya. Dicatat, enggak usah dihafalin aja. Jadi jadi keras kepada orang kafir dan berbuat lembut kepada sesama muslim, bukan kebalik ya. Jangan kepada orang kafir, Masya Allah, ayo kita bersatu, jangan jagain ini kok beribadah, sapuin rumah ibadahnya. Kalau ada orang yang bertentangan sedikit dengan dia dari umat Islam, jangan sampai dia bangun masjid di sini. Kita bubarkan semuanya. Padahal sesama muslim, Allah. Ini hal yang mungkin jadi PR kita, terutama di Muslim Indonesia. Jangan sampai kefanatikan kita terhadap kelompok atau ormas itu membuat kita fanatik sinis kepada orang yang di luar kelompok kita. Orang NU jangan sinis sama Muhammadiyah, orang Muhammadiyah jangan sinis sama NU, orang Persis dan yang lainnya jangan saling sinisin. Karena secara praktek memang ada kesinisan di situ. Jadi ini harus kita hilangkan. Jadi harus kita gerus dan menjadikan umat Islam itu menjadi saudara dan harus kita lembut kepada mereka. Jadi ada cerita dari kawan, dia itu masuk ke salah satu ormas yang beda dengan dia. Kemudian setelah dia masuk ke ruangan tersebut, didengar oleh telinganya. Dia itu orang-orang di sekitarnya berbicara, ada penyusup nih masuk nih. Wih. Padahal sama-sama guru di situ. Jadi jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita secara pribadi. Hendaklah kita berbuat baik kepada sesama muslim dan bersikap tegas kepada orang kafir. Nah, kalau misalkan kebalik, ya itulah yang misalkan kalau ada ulama yang kebalik nih, bapak-bapak, sikapnya dia itu bersikap kasar kepada umat muslim. Tapi kalau sama kafir, dia itu silahkan monggo berbuat baik dan merendahkan diri sekali. Nah, inilah yang dikatakan ulama su' yang harus kita jauhi dan tidak boleh kita ikuti. Jadi begitu. Ya kira-kira seperti itulah menurut pandangan kami. Kemudian faslun. Fasal yang selanjutnya, wayan bagi an yu'addibal muta'allima 'ala tadriji bil adabis sunniyah. Nah, hendaklah seorang muallim atau pengajar itu mengajarkan adab
kepada muridnya ala tadrij secara bertahap bil adabis sunniyah dengan adab-adab yang sesuai dengan sunnah wasyaim al murdiyah dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu adab, baik itu perbuatan yang memiliki tuntunan dari syariat, hendaklah ia diedukasi dengan yang sesuai dengan sunnah. Misalkan zikir, kemudian bagaimana tata cara Rasul sholat, apa yang Rasul lakukan setelah sholat. Nah, itu hendaklah dijadikan kurikulum utama untuk murid-murid kita. Misalkan zikir. Kalau misalkan berzikir itu seperti apa yang dituntunkan Rasul, ya seperti itulah hendaklah kita berzikir. Nah, zikir yang dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasul semuanya zikir yang memiliki makna. Semua zikir yang memiliki makna. Jadi tidak ada zikir yang asal dan ambigu. Jadi zikir tidak ada yang hanya misalkan bilang kita mengingat Allah, bagaimana caranya cuma menyebut nama Allah saja. Siapa nama Allah? Allah. Kita sebut Allah, 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 Allah. Nah, tidak seperti itu. Jadi zikir itu semuanya memiliki makna. Misalkan Allahu Akbar, misalkan Allah Maha Besar. Allahul Azim, Allah Maha Agung. Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan pujian kepadanya. Semuanya memiliki makna. Jadi itu contoh zikir saja. Jangan sampai terpeleset ke masalah hal yang tidak gini-gini. Jangan sampai kita itu membatasi diri kita dengan hal yang sudah dicontohkan oleh Rasul jangan sampai kita itu mengambil hal di luar yang dicontohkan oleh Rasul dalam masalah yang sudah ditentukan. Misalkan zikir. Ya zikir kalau misalkan teksnya itu dicontohkannya subhanallah, misalkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya seperti itu kita hendaknya berzikir. Begitu juga adab-adab yang diperintahkan. Jangan kalau mau cepat akhirnya biar cepat nih kita biar banyak dapat zikir lafaznya. Allah itu kan orang ketiga ya. Kita nyebut Allah itu, Allah ada di arsy. Berarti kita boleh nyebut Allah itu pakai domir ganti, huwa. Nah, huwa dalam bahasa Arab itu cukup dibilang hu saja. Kaifa haluhu. Nah, cukup dibilang hu saja. Akhirnya biar banyak kita zikirnya pakai hu sajalah. Nah, itu kan terlalu banyak tahapan, akhirnya nyampe ke hu itu kan tidak dicontohkan. Jadi misalkan mau zikir itu hu. Nah, itu hendaklah kita berzikir dengan hal yang dicontohkan dan memiliki makna. Semua zikir yang diperintahkan oleh Rasul itu memiliki makna. Makanya Imam Nawawi itu bikin kitab judulnya Al-Adhkar. Jadi itu adalah contoh-contoh zikir yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bil adabi as-sunniyah. Wa riyadatu nafsihi bid daqaiq al-khafiyah. Kemudian membiasakan diri secara rinci, secara sembunyi-sembunyi. Ini mungkin maksudnya gimana caranya kita itu biar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa riya, tanpa ada rasa sombong, hasad dan penyakit hati yang lainnya. Baik, mungkin kita gunakan 5 menit terakhir untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak ada yang bertanya tentang hal yang kita sampaikan atau di luar hal yang kita sampaikan tidak masalah. Kayaknya ada yang kurang nih. Mas Firly siapa ya namanya ya? Bapak-bapak yang sering bertanya itu. Mas yang gaya Arab Madura. Penampilan ulama penampilan roh halus tuh. Jadi, beliau biasanya Masya Allah. Baik, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sebelum kita akhiri. Tafadhal, Mas. Kalau guru itu dia menghajar ke muridnya, maksudnya istilahnya nggak diajak ngomong gitu, sebagai hukuman itu gimana kan boleh gitu? Untuk ngasih pelajaran lah untuk murid sebelum ada kesalahan. Itu pernah dipraktekkan sama Rasul. Jadi ketika ada 2 sahabat yang tidak ikut perang itu. Nah, ini dah perlu baca sih. Ka'ab dan pokoknya ada 2 sahabat itu tidak ikut perang. Nah, Rasulullah itu hukumannya ya tidak ngajak bicara. Nah, mungkin kalau untuk ta'dib bisa seperti ini karena ini pernah dicontohkan oleh
Rasul ya. Tapi ini kalau misalkan pelanggarannya itu kan berat sekali ya maksudnya. Kalau misalkan pelanggarannya itu benar-benar berat, nah kita itu untuk mentakdib dia itu mungkin bisa dengan cara seperti itu. Nah, kalau misalkan cara takdib ini bisa bermacam-macam sesuai dengan kemauan guru, asal tidak keterlaluan dan tidak melanggar syariat. Nah, yang seperti ini kan masih dibolehkan. Gini Pak, ini ketika belajar agama ya Pak ya, ketika belajar agama yang seperti ini nih, jadi boleh ditakdib ketika tidak ngajak dia ngomong, misal hukuman fisik tapi membuat dia jera disuruh nulis Al-Baqarah 14 kali misal, enggak sih sebanyak itu. Jadi misalkan disuruh nulis Al-Quran lah seperti itu. Nah misalkan takdib-takdib yang seperti itu agar dia lebih baik dan mendidik. Nah ini untuk pelajaran agama seperti itu. Tapi kalau misal untuk pelajaran silat dan bela diri lain Pak, jangan digunakan ini. Jadi kita marah-marahin guru bela dirinya dia gara-gara disuruh push up tuh aneh tuh. Jadi sesuai dengan porsinya dan tempatnya. Jadi misalkan silat, tapak suci misalkan, untuk naik tingkatnya itu harus ngalahin ngambil sabuk di pelatihnya. Itu kan harus dipukul-pukul tuh. Pulang-pulang bilang saya dipukul sama pelatihnya. Wih, dicari pelatihnya ke rumah bawa kitab At-Tibyan. Langsung ngomong, "Yang bagi alal muallim, Pak, dengerin, Pak." Nah, misalkan gitu. Itu tidak sesuai dengan konteksnya. Jadi hendaklah sesuai dengan konteksnya. Nah, misalnya yang seperti takdib yang seperti ditanyakan oleh Pak Firly, bisa seperti itu. Nah, baik. Karena waktu sudah menunjukkan Isya nih, Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan boleh disimpan, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membuat kita itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencapai ridhonya dan mendapatkan surganya kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.